seseorang ingin agar reputasi tokoh publik seperti Pak Jokowi ini hancur. Kalau orang jahat semacam mereka, saya katakan Roy Suryo mereka ini jahat. Kalau Pak Jokowi tumbang, maka Gibran tumbang dengan sendirinya. Jadi untuk makanya Pak Jokowi ini harus ditumbangkan, titik. Emangnya lu siapa? Aturan mana yang mewajibkan seseorang bisa memperlihatkan ijazahnya? Kita lihat saja, Roy Suryo dari partai apa? Sekarang jadi pengacara, Profesor Indra, katanya Profesor Indrayana, dari partai apa? Si Michael afiliasi dengan partai apa? Kita bisa cari tahu sendiri. Iya. Oke. Tapi kalau memang sudah jelas keasliannya, artinya kan memang sudah tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Nah, apakah memang perlu juga nih ditunjukkan ijazahnya gitu? Atau kenapa tidak sampai sekarang tidak juga ditunjukkan gitu? Baik, itu pertanyaannya menarik. Ini tidak wajib. Masa saya perlu tahu ijazah abang? Abang akan tanya balik, maksud kamu apa? Meminta ijazah saya. Kalau Anda meminta ijazah saya, ada maksud apa di belakang? Tolong jelaskan dulu sebelum saya tunjukin. Begitu kan Mbak? Jadi Mbak punya ijazah. Saya tidak kenal Mbak. Minta ijazahmu, perlihatkan ke publik. Berarti saya punya maksud ada dua. Baik atau buruk. Sementara keluarga juga tidak, adik juga tidak, kakak juga tidak, kok tiba-tiba minta ijazah diperlihatkan di publik. Lu siapa? Pertanyaannya begitu. Emangnya lu siapa? Aturan mana yang mewajibkan seseorang bisa memperlihatkan ijazahnya? Walaupun dia tokoh publik. Mau tokoh publik mau apapun, itu kan privasi dia. Masa abang bilang begini, tolong tunjukkan KTP ke saya. Pertanyaan abang begini, emang lu siapa saya? Ku berani sekali lu minta KTP. Ada maksud baik, ada maksud buruk. Maksud baik, oke lah kalau saya datang secara baik, sudah saya ingin tahu aja supaya nanti saya membantah. Tapi kalau ingin dipublikasikan ke publik, lah ini kan maksud buruk. Seseorang ingin agar reputasi tokoh publik seperti Pak Jokowi ini hancur. Kalau orang jahat semacam mereka, saya katakan Roy Suryo mereka ini jahat. Orang jahat seperti mereka jangan dipercaya. Minta apapun jangan kasih, karena niat dan etika dalam hukum bicara etikat. Niat jahat sampai kapanpun mereka akan niat jahat abang. Jadi kalau mereka yang meminta jangan kasih. Saya justru meminta Pak Jokowi jangan kasih. Mereka tidak punya hak untuk melihat. Emangnya mereka siapa meminta ijazah Pak Jokowi? Nah tapi kan saat ini publik ikut terbawa nih, semua ikut mendesak. Akhirnya kan muncul narasi bahwa kalau memang asli kenapa nggak ditunjukin, toh sesimpel itu. Akhirnya narasi itu kebawa oleh publik secara umum ya kan. Nah dan Pak Jokowi sendiri sebagai seorang tokoh publik, presiden ke-7, apakah tidak ada keinginan untuk meredam kegaduhan gitu kan? Oh ya udah kalau memang ini keinginannya kita tunjukkan atau bikin rilis atau apa untuk meredam gitu. Artinya ini tidak dibiarkan terus-menerus berkembang seperti ini, liar kemana-mana gitu. Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa saya akan bawa ijazah SD, SMP, bahkan S1 kita buktikan di peradilan umum. Kan sudah masuk nih. Sebentar lagi di SP2 kan masuk kejaksaan dan dilimpahkan kepada pengadilan. Kita tunggu saja. Sabar Roy Suryo, sabar Ismon, sabar pendukung barisan sakit hati yang ikut Roy Suryo. Sabar. Kan minta ditunjukin. Pak Jokowi sudah bilang bahwa akan ditunjukin di depan publik di pengadilan, titik. Dengan mekanisme hukum ya? Iya, kita ini negara hukum. Kalau Anda meminta, maka Anda harus membuktikan. Dalam hukum begini, Anda yang mendalilkan, maka Anda membuktikan. Seharusnya Pak Jokowi tidak perlu membuktikan, menunjukkan. Yang membuktikannya Roy Suryo mereka. Mereka yang menudingkan, sudah tunjukin mana kepalsuannya. Masa cuma berdasarkan informasi dari media sosial lalu katakan palsu? Metode penelitian semacam apa yang dipakai? Nah ini kan ada yang menarik nih, ini kan dokumen udah berkali-kali diverifikasi oleh UGM sendiri ya kan? Dan juga untuk oleh beberapa ahli, tapi ini tetap saja menimbulkan keraguan dan tetap aja nggak menghentikan opini yang berkembang gitu. Nah kira-kira kalau menurut abang ini kenapa ini akhirnya tidak pernah berhenti gitu kan, isunya terus melebar gitu, mau verifikasi UGM, sekelas UGM aja verifikasi, ternyata tidak menghentikan opini itu. Tadi saya sudah bilang Mbak, niat jahat, niat busuk kepada seseorang apabila sudah tertanam lama, sampai kapanpun orang itu akan jahat, orang itu akan disalahkan. Contoh nih, saya sakit hati dengan Mbak, saya membenci Mbak,
sampai kapanpun Mbak adalah musuh saya. Oke. Saya akan mencari jalan keluar, mencari cara untuk yang penting Mbak ini tumbang di tangan saya. Oh, subjektif banget ya. Yes. Yang kedua, tadi saya sudah bilang, ini agenda politik besar. Kalau Pak Joko Widodo tidak tumbang, maka 2009 kalah tarung. Kalah tarung, kita lihat saja. Roy Suryo dari partai apa? Sekarang jadi pengacara. Profesor Indra, katanya Profesor Indrayana dari partai apa? Hah? Si Michael afiliasi dengan partai apa? Kita bisa cari tahu sendiri. Maka itu kita sudah tahu bahwa ini agenda politik partai B, partai C, partai D yang ingin Pak Jokowi harus tumbang. Kalau Pak Jokowi tumbang, maka Gibran tumbang dengan sendirinya. Jadi untuk makanya Pak Jokowi Gibran ini harus ditumbangkan, titik. Jadi untuk menumbangkan Mas Gibran, tumbangan dulu Pak Jokowinya. Pak Jokowinya. Oke. Tapi kan kalau lihat range waktu kan masih jauh tuh Pak. Ya. 2029 sekarang masih akhir 2025 tuh Pak. Bicara range Bang, kalau tidak hari ini maka kalah start di 2027 dan 2008. Sekaranglah momennya. Mereka memilih hari ini, bukan besok. Tunggu 2027, kalah tarung. Sudah tidak bisa. Makanya mereka harus hantam di 2025, 2026, pertengahan 2007. Karena 2008 itu sudah siap bertarung tuh. Semua tim sudah terbentuk nih. Lemah, lambat, dan sudah bukan waktunya. Saatnya untuk kampanye. Mereka kalah tarung. Begitu, makanya dari sekarang lah mereka akan hantam. Oke, nah kalau mungkin Abang juga dengar kemarin itu ada AI UGM yang bernama Lisa. Itu kan kemudian ada yang iseng bertanya tentang Pak Jokowi dan ternyata dijawab oleh Lisa si AI ini, Jokowi bukan alumni UGM, dan akhirnya sekarang sudah tidak difungsikan. Nah, Abang melihatnya ada unsur kesengajaan atau gimana yang bisa membuat sebuah program AI itu menjawab seperti itu, Bang? Apakah AI juga dipolitisi? Kita percaya robot atau percaya manusia? Itu kan robot. Tapi programnya kan yang masang manusia. Manusia yang pasang. Bisa jadi robot itu dia kan mengikuti algoritma. Kita ketikkan, kalau kita pakai kulu, ijazah palsu, maka banyak sekali akan lari ke sana. Bisa jadi menggunakan algoritma itu untuk dia mengikuti, namanya juga robot. Aplikasi AI bisa jadi mengikuti trending yang terjadi, trending isu yang sementara dimainkan. Kalau database-nya juga dari UGM sendiri gimana? Meskipun database dari UGM, database settingan kan dia cuma bicara tentang, tidak tahu, dia bicara tentang apa yang terjadi. Sepertinya menurut pandangan saya mengikuti trending topik yang ada. Oke, FYP di TikTok. Ya. Gitu ya. Jadi ketika FYP-nya apa, dia bisa mengikuti itu. Kenapa teman-teman tidak berpikir ke situ? Malah berpikir tuh, oh, percaya, emangnya robot itu adalah Tuhan, manusia, kita percaya dia. Walaupun dia mungkin berbicara berdasarkan data yang ada di UGM. Apakah datanya juga kemungkinan ada yang ngutak-ngatik atau ada yang tidak pas? Itu kan cuma dugaan. Saya akan tanyakan, saya akan menguji AI. Betul tidak? Kapan saya menikah? Dia mampu menjawab tidak? Masukin dulu datanya. Ya. Belum punya pacar. Kapan saya menikah? Kapan saya menikah? AI tahu nggak? Kalau AI Jadi tidak tahu, ramalan. berarti AI ini hanya cuma robot digerakkan oleh manusia. Oke. Itu kuncinya. Mungkin kalau datanya berbeda gitu kan. Kalau misalnya datanya dari UGM dimasukin ke situ, ke si Lisa ini, berarti ada miss di orang yang masukin datanya atau gimana? Ada dua. Kita kan pernah bermain aplikasi, kadang kita masukin kata-kata. Buat Bisa bank datanya jadi dia gitu. Kata-kata kita masukin tuh ada dua kesalahan. Ini dugaan saya nih. Apakah kita masukin, kan kita penulis berita atau penulis tulisan buku atau apapun itu. Kadang kita keburu-buru tulis untuk ada huruf typo, ada huruf yang tidak sama. Artinya maksud kita misalkan kata tidak asli, tapi kita tulis kalimat kata tidak ini tidak ada, tapi yang ada palsu. Dia ucap lurus-lurus. Robot itu kan membacakan secara lurus-lurus. Bisa jadi ketika seseorang memasukin kata-kata, dia baca lurus-lurus. Teknologi juga nggak lepas dari error sih ya. Error ya, betul. Ya kemungkinan ada error di situ. Kemungkinan terjadi apa datanya yang error atau orangnya? Mungkin tadi saya bilang, selain daripada data atau memasukin data, mungkin orang ini kurang 1-2 kata di situ. Sekarang kan tadi saya bilang, kalau memang AI itu benar, saya tanya, kapan saya menikah? Dia mampu menebak nggak? Pertanyaan. Kalau dia mampu, berarti saya akan katakan AI ini benar. Tapi kalau AI saja tidak bisa memprediksikan tentang saya, maka dia palsu.